Kalau masih ada perlawanan hukum, tentu kami tidak buat sekarang. Tapi karena sudah tidak ada perlawanan hukum dari mereka, maka kami gugat ganti rugi. Sidang lanjutan gugatan ganti rugi 7,5 miliar keluarga Brigadir J kepada Ferdi Sambo CS, Presiden Jokowi hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani, digelar hari ini di Pengadilan Jakarta Selatan. Agenda mediasi menghadirkan penggugat dan tergugat, kuasa hukum keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak dan tim hadir sebagai penggugat, para tergugat Ferdi Sambo CS, Presiden dan Menteri Keuangan hadir diwakilkan. Secara keseluruhan tim kuasa hukum keluarga Brigadir J merasa puas, mediasi hari ini berjalan dengan dihadiri lengkap para tergugat. Namun Kamarudin Simanjuntak memprotes perwakilan dari pihak Polri terkait surat. Terima kasih, kita hadir di sini dalam rangka mediasi. Kita acaranya menuntut 5 orang terdakwa, kemudian Kapolri, kemudian turut tergugat Presiden dan Menteri Keuangan. Tadi kan juga sudah mediasi, apa Bang? Kita mediasi pertama, tetapi kuasa hukum daripada Putri Chandrawati, kemudian Ferdi Sambo, kemudian Rizal, Kuat Maruf dan Richard Eliezer mengatakan menolak. Mereka tidak bersedia. Nah, maka itu adalah bagus juga untuk di muka persidangan. Tapi mediator mengingatkan mereka bahwa ini adalah mediasi, angkanya bisa ditawar. Nanti kalau putusan pengadilan, banding atau kasasi, tidak ada tawar-menawar lagi. Demikian juga dari kuasa hukum Kapolri, demikian juga dari Presiden dan Menteri Keuangan meminta dibuatkan resume. Jadi karena mereka meminta resume, walaupun sudah tertulis sebetulnya tuntutan kami, maka minggu depan tanggal 23 ya, 23. Bulan April kami akan ajukan secara tertulis. Adapun tuntutan kami kepada mereka, pertama, mereka membunuh Joshua. Joshua itu kan polisi Republik Indonesia. Kemudian dia dibunuh, baru berkarir 8 tahun, dan dia masih berhak 30 tahun lagi hingga pangkat perwira. Maka kami hitung pendapatannya dari 3 juta, tiap tahun naik asumsi 10%, maka kami hitung itu kurang lebih 7,5 miliar. Kemudian uang Joshua 200 juta sudah meninggal di tanggal 8, tapi tanggal 11 masih diambil atau dicuri oleh tergugat Ricky Rizal. Kemudian 200 juta itu 100 dicuri ya, itu juga kami minta pertanggungjawaban. Kemudian pakaian yang dipakai oleh Joshua pada saat ditembak itu tidak kelihatan sampai hari ini, kami minta juga supaya dikembalikan. Demikian pula dengan pakaian laptop dan 3 handphone, itu juga supaya dikembalikan karena itu memiliki arti bagi orang tuanya. Demikian juga dengan rumah dinas Ferdi Sambo, itu juga dihadiahkan menjadi rumah museum pejabat pahlawan kepolisian, yaitu Joshua, termasuk pin emas pemberian Kapolri sebagai yang terbaik juga agar dikembalikan. Nah, itulah pokok-pokok daripada tuntutan kami, dan itu nyata mereka lakukan. Nah, oleh karena itu, karena kuasa hukum daripada Kapolri, Menteri Keuangan dan Presiden meminta resume, kami buatkan nanti tanggal 25 untuk ditanggapi. Hari ini mediasi belum ditentukan gagal. Betul. Nanti dilanjutkan tanggal 23 April ya. Seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa dalam mediasi hari pertama pihak T1 tadi menyatakan menolak atas tuntutan. Oleh karenanya nanti pada tanggal 23 April kami akan membuat resume. Mereka akan menanggapi dari resume kami. Andai kata
para tergugat tetap tidak memberi tawaran, ya mau nggak mau harus lanjut ke pokok perkara. Ya, pokok perkara. Dalam pokok perkara nanti tentunya tuntutan ganti rugi kami akan kita serahkan ke majelis hakim. Ya. Perlu kami tegaskan kembali bahwa substansi gugatan ini adalah perbuatan melawan hukum atas dasar putusan pengadilan yang sudah inkrah. Putusan pidana atas tergugat 1 Ferdi Sambo, PC, Ricky Rizal, Kuat Maruf, dan Richard Eliezer. Itu konstruksinya sudah tidak bisa diperdebatkan lagi karena sudah inkrah. Disinilah kami menggugat ganti rugi materialnya. Ya. Di samping tadi ada ganti rugi mengenai masa pensiun 7,5 M, ada gugatan material lagi 500 miliar secara tanggung renteng terhadap para tergugat dan 500 miliar terhadap tergugat 6 yaitu Kapolri. Itu kira-kira ya. Terima kasih. Bang, dari pihak korban yaitu siapa yang kemarin Joshua sendiri gimana Bang? Nanti kalau ini akan masuk di pengadilan ikut terlibat untuk sebagai saksi nggak sih Bang? Kalau tergugat, kalau penggugat ya, penggugat 1 dan penggugat 2 tidak menjadi saksi, karena kami sudah wakili dia di sini. Jadi keberadaan mereka tetap bisa bekerja seperti biasa di Jambi. Tapi ada prosedur nggak sih Bang dari pihak Abang sendiri, dari pihak korbannya sendiri, dari keluarganya Joshua itu, atau tanda tangan atau gimana Bang? Ada bukti dari dia juga? Nah, sudah diberikan kuasa, jadi sudah diberikan kuasa untuk mediasi dan tadi sudah kami serahkan kepada Ibu Sri Rahayu Batubara. Sudah kami berikan kepada Ibu Sri Rahayu Batubara tadi untuk perlengkapan mediasi. Gitu. Jadi gini Bang, tadi prosedurnya memang surat kuasa dari orang tua almarhum Joshua, Ibu Rosti Simanjuntak dan Samuel Huta Barat sudah kami peroleh ya untuk melakukan gugatan. Gugatan sudah kami daftarkan Februari. Kemudian setelah sidang dibuka, majelis hakim pokok perkara untuk memenuhi ketentuan hukum acara maka dimulai mediasi hari ini. Mediasi memang prinsipal atau klien kami orang tua Joshua tidak hadir karena sudah memberikan kuasa. Itu mekanismenya. Nanti dalam persidangan pokok perkara andai kata mediasi gagal, prinsipal Ibu Rosti Simanjuntak maupun Pak Samuel tidak perlu hadir karena sudah diwakili. Ya. Prosedurnya begitu karena ini sidang perdata, cukup diwakili oleh kuasa hukum. Gitu ya. Terima kasih. Bang, yang menarik. Mengapa baru kali ini menggugatnya setelah selesai masalah? Saya coba dulu ya, 2 poin. Sangat indah sekali pengadilan hari ini. Kenapa? Presiden turut tergugat hadir melalui kuasanya Jaksa Agung yang dihadirkan tadi Jamdatun tadi barusan lewat. Luar biasa. Jadi gugatan Victoria Kamarudin CS terpenuhi. Semua pihak. Para pihak tergugat lengkap 1-7 kalau tidak salah ya, Menteri Keuangan termasuk. Ini poin pertama. Jadi mahal pengadilan itu walau jam karet tadi, tetapi yang sudah ditunjuk majelis hakim, ibu mediator yang baik, cantik jelita itu Sri Rahayu Batubara memberikan respon dari kedua belah pihak. Poin kedua, para tergugat harap ingat tentu merasa keberatan karena para PH itu penasihat hukum tidak direkomendasikan memberi duit. Tetapi dari perbuatan melawan hukum, gugatan yang sudah kami serahkan 2 minggu yang lalu sebelum ditunjuk mediator, kita sudah jelaskan tadi satu-satu. Contoh, ketika Joshua adalah staf daripada tergugat 1, tahu ya? Ini anak buahnya dibunuh, kasih pensiun. Laporkan ke Kapolri. Kapolri menunjuk Menteri Keuangan, bayar 30 tahun lagi dia harus hidup, bisa 54, 58 ya, warisan kepada orang tua. Ini sah. Baru yang rekan Kamarudin, rekan Joe tadi katakan ini terpenuhi semuanya ya. Baru hal-hal teknis minggu depan 23 agak cuti itu mediator. Kalau memang di beban kita harus buat resume angka saja, no problem. Dan mereka diwajibkan tanda tangan. Tidak mungkinlah tergugat 1, 2 sampai 5 itu dipanggil dari tempat hotel Prodeo sana, membutuhkan biaya. Namun
kesediaan mereka memenuhi apa yang gugatan penggugat melalui orang tua tadi. Kami sudah terima kuasa kembali, baik untuk menghadirkan hanya PH-PH ini yang harus direalisasikan minggu yang sudah ditunjuk tanggal 23. Inilah skenario pengadilan yang sudah dibuat melalui mediator tadi. Nah, Bang sendiri merasa puas dan merasa bangga, Dok? Kita merasa ada sedikit puas karena pertama ya, mereka sudah tidak ada lagi posisi melawan. Sudah diputus pengadilan negeri, banding maupun kasasi, dan itu juga menjawab pertanyaanmu tadi, kenapa baru sekarang digugat? Karena tidak ada lagi perlawanan hukum. Kalau masih ada perlawanan hukum, tentu kami tidak buat sekarang. Tapi karena sudah tidak ada perlawanan hukum dari mereka, maka kami gugat ganti rugi. Untuk tergugat Kapolri ya, karena dia menggunakan kop surat, harusnya pakai kop surat ya, tapi dia pakai kertas kosong. Maka saya tegur itu majelis hakim, kemudian saya tegur juga tadi ibu mediator agar surat kuasanya diperbaiki, karena Kapolri hendaknya pakai kuasa kop surat, bukan kertas kosong gitu loh. Kalau kertas kosong kesana kan buatan pribadi, tapi kalau pakai kop surat gitu kan lembaga negara. Ini kan kita buat negara gitu loh. Itulah kira-kira tambahan dari saya. Silakan. Harap diingat bahwa PN sudah inkrah, PT inkrah, Mahkamah Agung, semuanya kita sebut inkrah. Kalau begitu, kontribusi, retribusi maupun suplemen untuk ganti rugi harus dipenuhi oleh negara ini.